Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-39. Bab yang ke-39, hadis yang ke-74 halaman 96. Bolehkah seorang budak mengatakan aku dari fulan? Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang budak atau perbudakan, itu sudah ada jauh sebelum agama Islam datang. Tentang perbudakan itu jauh sebelum Islam datang sudah ada, yaitu pada zaman atau kaum Romawi ataupun kaum Persia, atau juga dari kalangan kaum Yunani. Adapun mereka menjadikan budak ketika itu ya dengan apa? Dengan memperlakukan mereka para budak dengan tidak manusiawi. Ya, ada yang disiksa, ada yang dipukul, ya bukan pukul aja, dipukulin, dizalimi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya. Terus mereka dahulu bagaimana cara ya mendapatkan dari budak? Mereka dengan cara penjajahan, dengan cara menginspirasi atau menjajah, kemudian mereka menangkap orang-orang yang diserang, ya, kemudian dijadikan budak, diperjualbelikan. Berbeda dengan Islam. Dalam Islam budak itu ada. Terus di dalam Islam bagaimana mendapatkan budak itu? Mereka dari tawanan perang, bukan dari penjajahan. Dari apa? Dari tawanan-tawanan peperangan. Kemudian juga di dalam Islam memperlakukan budak itu seperti manusia yang lain, dihormati, tidak dizalimi, dikasih makan, ditanggung oleh siapa? Oleh tuannya. Ya, ditanggung oleh siapa? Oleh tuannya. Sehingga budak di dalam Islam milik tuannya. Dia yang menafkahi, dia yang memberikan tempat tinggal, dia yang mengurus, bertanggung jawab, ya, dihormati. Bahkan dalam Islam pun budak itu bisa ditebus.
bisa ditebus agar tidak menjadi budak. Itu di dalam Islam. Bahkan dalam Islam juga disebutkan tentang budak ini ketika dimerdekakan adalah pahala besar di dalam Islam. Ya. Makanya banyak di sana nanti ada bahasan tentang ini, nanti ada dalam kitab Adabul Mufrad ini. Islam menganjurkan ya, misi Islam kepada manusia itu untuk menghilangkan perbudakan. Untuk menghilangkan apa? Perbudakan. Sehingga Islam sangat menganjurkan seorang yang memerdekakan budak. Ya, bahkan berpahala besar. Bahkan keutamaan amal di dalam Islam. Kenapa? Karena misi Islam itu ya tadi ya untuk menghilangkan perbudakan. Berbeda dengan perbudakan zaman sebelum Islam. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Nah, mereka para budak ini adalah milik tuannya. Ya, milik tuannya. Sehingga boleh tidak mengatakan seorang budak, aku dari fulan. Lihat babnya. Bolehkah seorang budak mengatakan aku dari fulan? Jadi hadis ini berkisah begini jamaah. Ada salah seorang budak yang milik tuannya dan sudah lama. Karena tadi ya diurus, ditanggung semuanya. Ya, lama. Sehingga karena lama ikut tuannya, ya, sudah ikut dengan tuannya, seakan-akan budak ini adalah bagian dari keluarga atau qabilah dari tuannya. Karena sudah saking apa? Lama. Budak ini sudah ngikut tuannya lama. Sehingga apa? Seakan-akan budak ini sudah menjadi bagian keluarga atau qabilah dari apa? Dari tuannya. Kemudian kalau ketika dia ditanya, ya, kamu dari mana nasabnya? Kamu dari siapa nasabnya? Nah, dia mengatakan saya dari fulan. Fulan yang dimaksud adalah tuannya. Nah, boleh enggak seorang budak mengatakan saya dari fulan, yang dimaksud fulan itu tuannya? Padahal kan bukan nasabnya dia, karena budak itu tadi ya mungkin dia dari tawanan perang di mana atau dapat apa? Ya, ketika beli dari mana, ya. Sehingga budak ini karena sudah lama ikut tuannya mengatakan saya dari fulan. Fulan ini tuannya, apakah boleh? Padahal nasabnya bukan mereka, nasabnya bukan dari tuannya, entah dari mana. Nah, inilah yang kita akan bahas, ya. Inilah yang kita akan bahas dalam hadis yang ke-74, ya. Silakan bisa dibaca, ya. Nah, hadis yang ke-74. Tadi kita sebutkan, bolehkah seorang budak mengatakan aku dari fulan? Aku dari anu, yang dimaksud anu ini majikannya. Karena sudah lama ikut majikan atau mungkin sudah dimerdekakan sama majikannya. Tapi masih ikut majikannya sehingga ya sudah lama dengan majikannya, seakan-akan bagian dari keluarganya. Disebutkan haddatsana Abdurrahman ibni Abi Habib qala li Abdullah ibni Umar. Dari Abdurrahman bin Abi Habib telah berkata kepadaku Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ketika bertemu dengan Abdurrahman ibni Abi Habib, Abdullah bin Umar nanya, ya, bertanya, mimman anta? Kamu, ya, engkau dari siapa? Maknanya, dari siapa engkau? Kamu nasabnya ikut mana? Maknanya begitu. Kalau masalah nasab kemarin sudah kita bahas. Kamu nasabnya atau qabilah dari mana? Ya, kamu qabilah atau nasab dari mana? Kata Abdurrahman bin Abi Habib yang dulunya pernah jadi budak dan sudah dimerdekakan oleh tuannya dan masih ikut tuannya lama,
Qultu min taim tamimin. Aku dari ya Taim Tamim. Tamim ini ya seperti kayak kita hari ini ya kayak seperti marga lah begitu. Aku dari marga Tamim begitu. Biasanya kalau marga ini kalau di Jawa ada nggak? Biasanya kalau di Sumatera ya Sumatera itu ada misalnya marganya Nasution atau misalnya Panjaitan. Atau kalau di ya orang Arab juga ada biasanya marganya misalnya Basalamah ya atau misalnya apa lagi ya Balbait ya ya itu marga. Dan ini menjawab min taim tamimin, aku dari marga Tamim. Ya, karena sudah lama di sana. Ya. Kalau di Jawa ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Maka Abdullah bin Umar nanya lagi, min anfusihim au min mawalihim. Kamu jawab dari marga Tamim. Nasabmu ikut nasab Bani Tamim atau apa tadi disebut marga Tamim. Memang kamu nasabnya ya silsilah kamu itu memang masuk ya marga Tamim ya kabilah Tamim atau kamu bekas budak dari marga Tamim yang sudah dibebaskan sehingga engkau masih di sana. Maka Abdurrahman bin Abi Habib menjawab, qultu min mawalihim. Aku dari bekas budak mereka. Aku dari bekas apa? Budak mereka yang sudah dimerdekakan. Yang sudah dimerdekakan tapi aku masih ikut serta di kabilah Tamim. Maka Abdullah menjawab, fahalla qulta min mawalihim idan. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Harusnya kamu ngomong saya dari budak mereka, saya dari bekas budak mereka yang sudah dibebaskan. Bukan jawabnya saya dari marga Tamim. Bukan jawabnya aku dari kabilah Tamim, tetapi kamu jawab saya dulu pernah jadi budak, dari budak marga Tamim, kemudian saya dibebaskan dan setelah itu saya masih tinggal di sana. Itu harusnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Al-Imam Bukhari, walaupun dalam sanadnya ini masih disebutkan ya ada ya kelemahan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-74 ini. Athar dari sahabat Abdullah bin Umar. Yang pertama, menyebutkan nasab seseorang itu harus jelas. Menyebut nasab itu harus jelas. Menyebutkan bapaknya, kakeknya itu harus jelas. Ya. Atau ibunya, kemudian kakeknya, kemudian ya ini nasab saya dari bapak. Ya. Ini nasab saya dari ibu. Harus jelas. Makanya Abdullah bin Umar tadi mengatakan fahalla qulta min mawalihim idan, kenapa engkau enggak jujur aja, enggak terus terang kamu adalah dari bekas budak ya dari Tamim, kemudian mereka memerdekakan dan masih ikut dengan mereka, bukan dari ya kabilah atau bukan dari marga Tamim. Seakan-akan di situ ada menyembunyikan nasab. Ya. Atau di situ ada ya menasabkan kepada seseorang yang bukan dari nasabnya. Ya. Menasabkan kepada yang bukan dari nasabnya. Maka pelajaran yang pertama ya untuk kita ya nasab itu harus jelas. Bapaknya siapa, ya,
kemudian kakeknya siapa, buyutnya siapa, canggahnya siapa, warengnya siapa, apa lagi? Gantung sewurnya siapa. Nah, itu harus jelas. Ini kakek saya dari jalur ibu, ini kakek ya, kakeknya ibu, teruslah seperti itu. Ya, tidak boleh apa? Menyamarkan atau menyembunyikan. Ya, nggak boleh menyembunyikan. Kalau menyembunyikan saja itu tidak boleh. Apalagi memalsukan nasab. Yang menyembunyikan nasab aja itu nggak boleh, apalagi sengaja memalsukan. Ya, maka ini dilarang dalam Islam. Ya, ini dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena dia telah memalsukan atau menyembunyikan yang bukan dari nasabnya. Ya. Biasanya kalau orang memalsukan nasab atau menyembunyikan nasab, ada niatan tertentu. Biasanya nggak mungkin lah kalau menyembunyikan atau dia memalsukan nasab yang bukan dari nasabnya. Tentunya biasanya karena ada niat. Ya macam-macam. Misalnya niatnya biar dihormati. Ya, karena saya itu masih keturunan raja. Ada niat biar dihormati. Ya. Saya ini masih keturunan wali misalnya. Ya, biar dihormati, maka ini tidak boleh. Ya. Apalagi yang lebih parah lagi jual beli nasab, menyembunyikan, memalsukan jual beli nasab ini nggak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Atau misalnya ngaku-ngaku, ya. Ngaku-ngaku ini juga nggak boleh. Yaitu satu jalur lah. Ya, ngaku-ngaku, menyembunyikan, ya, memalsukan atau jual beli. Ya, ini satu apa? Satu ya level nih. Ya. Tapi juga jangan sampai kebalikan. Bapaknya sendiri nggak tahu atau kakeknya sendiri nggak tahu. Ini juga ya nggak boleh juga. Janganlah. Masa si bapak sendiri nggak tahu namanya atau kakek sendiri nggak tahu namanya? Atau buyutnya sendiri nggak tahu namanya, ya, maka memalsukan nasab itu nggak boleh. Begitu juga nggak tahu nasabnya ini juga jangan. Ada anak SD ditanya, "Le, bapamu namanya siapa?" Namanya Abi. Namanya Abi. Bukan nama aslinya Abi, itu bapak. Jadi kan tahu namanya, SD loh. Ya, sudah SD. Kalau umimu namanya siapa? Umi. Ya. Namanya Umi kan panggilannya Umi. Iya namanya Umi, saya manggilnya Umi. Jadi nama ibunya nggak tahu. Nama bapaknya juga nggak tahu. Selama ini tahunya manggilnya bapak Abi atau bapak. Tapi nggak tahu namanya. Atau selama ini manggilnya Umi, manggilnya ibu, tapi nggak tahu namanya. Ya, itu juga jangan, harus kasih tahu nama bapakmu ini, ya, nama ibumu ini, ya sebutkan, biar tahu nasabnya, ya, biar jelas nasabnya. Ya, satu sisi ini apa? Ya, nggak apa, dia tidak peduli dengan nasab orang lain, yang ngaku-ngaku. Ya, yang ini nggak tahu orang tuanya. Ya, jenengan misalnya harus tahu siapa nama bapaknya, nama kakeknya, nama buyutnya, nama canggahnya, ya wareng. Nah, itu harus tahu. Ya, kalau nggak tahu ya tanya orang tua, Pak, jenengan kakeknya siapa, Pak? Lah itu tanya terus. Ya. Saya aja masih setelah saya tahu tentang nasab, saya cari tuh, ya, saya masih tahu, ya, saya setelah tahu, ternyata nasab begini, ya, saya tanya orang tua saya, ya, saya masih nyambung sampai 5, nah, ya, saya tanya, mbah saya masih hidup, saya tanya mbah saya, ya, mbahnya jenengan siapa mbah, nah,
Jadi masih nyambung. Makanya jenengan kalau masih punya bapak, ya tanya biar tahu nasabnya. Sama masih nyambung sampai ya 5 begitu. Lumayan. Ya, kan tahu minimal. Ya tinggalnya di mana, ya itu tahu. Ya, itulah yang disebut dengan apa? Nah, nasab. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, sehingga ya minimal kita tahu siapa orang tua harus jelas. Harus jelas. Kenapa? Karena di dalam Islam itu tidak boleh seorang apa? Ya, bahkan dilarang menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Ya, dilarang mengatakan bapak saya namanya fulan padahal bukan bapaknya. Marga saya namanya ini padahal bukan marganya. Ini dilarang di dalam Islam. Kenapa dilarang? Satu, karena dia ngaku-ngaku. Sehingga ketika misalnya bapaknya itu aslinya A, tapi dia mengatakan bapaknya itu B, ini nggak boleh. Seakan-akan dia mengatakan Allah menciptakan saya lewat air maninya B, padahal lewat air maninya siapa? A. Makanya nggak diperbolehkan. Ya, dalam Islam memalsukan nasab, mengaku-ngaku, atau dia apa? Ya, menyembunyikan atau jual beli. Ya, maka ini dalam Islam dilarang. Kenapa? Karena ketika dia lakukan demikian, seakan-akan dia mengatakan Allah menciptakan saya lewat air maninya A, padahal bapaknya B. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi." Barang siapa yang mengaku-ngaku, menasabkan, menisbatkan kepada seorang yang bukan dari bapaknya, kepada seorang yang bukan bapaknya, ya, awim tama ila ghairi mawalihi, atau dia menisbatkan kepada marganya, atau menisbatkan kepada yang bukan marganya, menisbatkan kepada yang bukan walinya. Apa kata Rasul? Fa alaihi la'natullah. Maka dia akan dilaknat, dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, nih lihat. Ya. Allah melaknatnya, ya. Wal malaikati wan nasi ajma'in, dan juga malaikat melaknat, dan juga manusia melaknat. Ya. Allah melaknat, malaikat melaknat, dan manusia melaknat. Kenapa? Karena menasabkan dirinya kepada yang bukan dari apa? Dari bapaknya, bukan dari marganya, bukan dari kabilahnya, atau bukan dari apa? Dari walinya. Ya, Rasul mengatakan demikian, ngeri. Kalau Allah yang melaknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah, mau tinggal di mana? Rasul mengatakan fa alaihi la'natullah, maka Allah melaknat. Kalau Allah yang melaknat, mau tinggal di mana? Mau tinggal di planet Mars sana. Planet Mars juga punya siapa? Punya Allah juga. Ya. Maka ya, jangan menasabkan dirinya yang bukan dari bapaknya. Nah, ini penting. Karena sering terjadi ketika, maaf, misalnya ada seorang yang menikah, sudah sekian lama, sekian tahun belum punya anak, kemudian mungkin dia pengen punya anak. Karena rata-rata orang namanya nikah pengen punya anak. Sebagaimana dia dambaan setiap orang yang menikah. Tetapi takdir Allah mungkin dia belum dikarunia anak, sehingga pengen mengadopsi anak. Pengen mengadopsi anak. Ya, membantu. Silakan, nggak masalah, apalagi kalau anak yang dia adopsi anak yatim. Ya, dia bantu, dia kasih makan, dia kasih nafkah, kasih pakaian, kasih kebutuhan pokoknya. Ya, tapi ingat, jangan menasabkan kepada bapak atau ibu angkatnya ini. Ya, tetap nasabkan kepada bapaknya dia. Tapi kan sudah lama ikut saya, Ustaz, dari bayi, dari orok. Apa orok? Apa orok? Nyorok ya bayi. Ya, dari bayi. Ya. Walaupun dari bayi juga sama, jangan.
Ya. Jangan. Tetap dia nasabkan kepada bapaknya, ibunya. Kalau kita yang memberikan bantuan nggak apa-apa, bahkan berpahala besar. Apalagi ini anak yatim yang nggak jelas tahu orang tuanya, ya. Bahkan ada keutamaan menolong atau membantu menafkahi anak yatim nggak masalah. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan menasabkan dia kepada nasabnya pada orang tua angkatnya. Ya, tapi udah lama Ustadz. Ya bukan masalah lamanya. Tapi ini aktenya udah jadi gimana Ustadz? Ya dirubah. Kalau bisa, ya kalau bisa usahakan. Ya, kalau bisa diusahakan. Kenapa? Karena dia bukan dari Bukan dari nasabnya. Karena kalau sudah dinasabkan kepada yang bukan dari nasabnya, nanti ada perwalian. Siapa yang jadi wali? Nanti ada warisan, waris mewariskan. Lah dia bukan dari nasabnya. Bagaimana saling mewarisi? Belum lagi yang lain. Ya, ada perwalian, ada mahram, ada juga warisan. Enggak sembarangan. Makanya Rasul sampai mengatakan manidda'a ila ghairi abihi. Ya, barang siapa yang menasabkan dirinya kepada yang bukan dari bapaknya, bukan kepada bapaknya, ya, awim tama ila ghairi mawalihi, atau dia menisbatkan kepada seseorang yang bukan walinya, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia mendapatkan laknat dari Allah, kemudian malaikat dan juga manusia. Ya, maka itu tadi. Jangan mempermudah urusan ini. Jangan menggampangkan urusan ya perwalian nasab, jangan mempermudah. Ya, naam. Jadi itu tentang hadis yang ke-74. Ya, hadis yang ke-74 harus jelas kalau ditanya atau tentang ya nasab seseorang harus jelas. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, kenapa engkau enggak sebut aja, ya? Kenapa engkau enggak sebut aja kalau kamu itu ya dulunya sebagai budak, kemudian sudah dimerdekakan dan masih tinggal di kaum Tamim. Jangan langsung saya dari kabilah Tamim, tapi tadi disebutkan ya jangan menasabkan kepada seorang yang bukan dari kabilahnya, marganya atau bapaknya. Harus jelas. Ini bukan cuma urusan di dunia, tetapi juga penting sampai ya Rasul mengancam demikian dan dia sudah membohongi, ya. Kenapa? Karena dia mengatakan seperti itu. Ketika dia membohongi dalam urusan seperti nasab, dia mengatakan seakan-akan dia mengatakan saya diciptakan oleh Allah lewat air maninya A, padahal bukan, ya. Padahal lewat air maninya Z. Jauh banget A dengan Z. Nah, kita lanjut hadis yang ke-75.